Ekstraksi DNA merupakan prosedur rutin yang digunakan dalam penelitian biologi molekuler. Ekstraksi DNA merupakan starting point untuk berbagai aplikasi. Proses ekstraksi DNA membebaskan DNA dari dalam sel, kemudian memisahkannya dari material seluler lainnya, seperti lipid, polisakarida, protein, serta komponen organik dan inorganik, sehingga diperoleh DNA murni. Ekstraksi DNA sering juga disebut sebagai isolasi DNA atau pemurnian DNA. Namun, ekstraksi DNA dapat dikatakan juga sebagai kumpulan proses isolasi dan pemurnian DNA, di mana pada proses isolasi DNA bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin DNA, sedangkan pada proses pemurnian atau purifikasi DNA bertujuan untuk menghilangkan kontaminasi dari DNA yang terisolasi. DNA dapat diekstraksi dari organisme hidup atau mati seperti darah, rambut, tulang, bakteri, jaringan hewan, tanaman, dan lain-lain. DNA terdapat di dalam sel. Pada eukariotik terdapat di dalam nukleus sel, sedangkan pada prokariotik terdapat di dalam sitoplasma. Bersama dengan komponen sel lainnya, termasuk enzim, protein, senyawa organik, dan inorganik. Proses ekstraksi material genetik bervariasi tergantung pada jenis sampel dan target molekulnya, apakah DNA atau RNA, terutama messenger RNA. Namun, secara umum, proses ekstraksi DNA dapat dibedakan dalam 3 proses, yaitu lisis, presipitasi, dan purifikasi. Lisis merupakan proses memecah sel dan mengeluarkan DNA dari nukleus. Membran sel harus dipecahkan terlebih dahulu untuk dapat mengeluarkan komponen-komponen sel, termasuk DNA. Pelisisan dilakukan terhadap membran atau dinding sel serta membran nukleus karena DNA berada pada nukleus. Untuk melisiskan membran dan dinding sel dapat dilakukan dengan teknik fisika atau kimia. Sedangkan untuk melisiskan membran nukleus hanya dapat dilakukan melalui proses kimia. Secara fisik atau mekanik, kita dapat menggunakan blender, mortar dan pestle, sonikasi, atau dengan memotong-motong sampel menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan secara kimia, kita menggunakan deterjen seperti sodium dodesil sulfat atau SDS dan lauryl sulfat dengan penambahan pelarut organik seperti kloroform. Proses lisis juga dapat menggunakan enzim yang menargetkan khusus pada ikatan asam amino tertentu. Beberapa enzim yang digunakan seperti proteinase K untuk melisiskan membran sel hewan, selulase untuk sel tumbuhan, litikase untuk yeast, dan lisosim untuk bakteri gram positif. Langkah selanjutnya adalah presipitasi. Setelah proses lisis, seluruh material seluler akan dikeluarkan. Namun yang kita butuhkan hanya DNA, sehingga kita harus memisahkan DNA dari debris seluler lainnya yang tidak dibutuhkan. Pada presipitasi, DNA yang telah dikeluarkan dari dalam sel dipisahkan dari debris seluler seperti protein, lipid, polisakarida, serta komponen organik dan anorganik yang terdapat di dalam sel, serta kontaminan seperti deterjen dan reagen yang digunakan pada proses lisis. Proses presipitasi dapat dilakukan dengan menggunakan ion sodium atau Na+. Ion sodium akan menetralkan muatan negatif pada molekul DNA, membuatnya lebih sulit larut dalam air dan lebih stabil. Metode lainnya adalah dengan menggunakan alkohol, seperti etanol atau isopropanol. Alkohol dapat mengendapkan atau mempresipitasi molekul DNA karena DNA tidak terlarut dalam alkohol. Selanjutnya,
Untuk mendapatkan molekul DNA yang bersih, ditambahkan pula protease untuk mendegradasi DNA yang terasosiasi pada protein dan molekul protein lainnya. Selain itu, proses filtrasi juga dapat digunakan untuk memisahkan DNA dari molekul lainnya. Proses presipitasi penting dilakukan untuk mendapatkan DNA murni, karena DNA yang tidak murni dapat mempengaruhi proses analisis, mereduksi kualitas DNA, atau membuatnya tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Setelah pemisahan DNA selama proses presipitasi, DNA akan berada pada bagian etanol. DNA kemudian dicuci dengan alkohol, baik dengan isopropanol atau etanol. Proses ini disebut sebagai purifikasi. Purifikasi menghilangkan semua debris seluler dan material lainnya yang tidak diinginkan yang masih tersisa pada sampel bersama dengan DNA. Setelah proses purifikasi, DNA umumnya disimpan dalam air pada suhu minus 20 derajat sebelum digunakan pada proses lebih lanjut. Berikut merupakan ilustrasi serangkaian proses ekstraksi DNA. DNA dapat diisolasi dari berbagai sumber, salah satunya adalah jaringan tanaman. Jaringan pada tanaman muda lebih direkomendasikan karena sel yang masih muda masih secara aktif membelah dan memiliki DNA yang masih baik. Sampel berupa jaringan tanaman diletakkan pada tub dan dibekukan dengan liquid nitrogen. Perlakuan dengan pembekuan tersebut membantu proses lisis sel secara mekanik. Sampel kemudian dihancurkan dengan menggunakan alat khusus menyerupai drill atau bor kecil hingga sampel menjadi serbuk. Larutan yang mengandung buffer, garam, dan deterjen kemudian ditambahkan pada jaringan. Buffer dan garam membantu menstabilkan DNA, sedangkan deterjen digunakan untuk menghancurkan membran sel. Sampel jaringan kemudian diinkubasikan pada suhu 60 derajat Celcius dengan pengadukan secara berkala. Perlakuan panas tersebut akan membantu proses perusakan atau pemecahan sel. Selama inkubasi, komponen pada sel akan dikeluarkan dari dalam sel ke larutan. Komponen tersebut tidak hanya terdiri dari DNA, melainkan juga komponen seluler lainnya. Komponen selain DNA harus dipisahkan dari DNA sehingga diperoleh DNA murni. Pelarut kloroform kemudian ditambahkan untuk menghilangkan komponen-komponen seluler yang tidak diinginkan seperti protein dan molekul lainnya. Kloroform merupakan pelarut organik yang dapat melarutkan berbagai molekul organik di dalam sel. Sampel kemudian diaduk, disentrifugasi, sehingga dapat diperoleh pemisahan lapisan pelarut dan DNA. Lapisan atas merupakan DNA, sedangkan lapisan bawah terdapat kloroform dan komponen seluler lainnya yang tidak diinginkan. Lapisan DNA dipisahkan ke tub lainnya. Larutan kemudian ditambahkan etanol. Ketika larutan DNA dicampurkan dengan etanol, DNA akan terpresipitasi dan terpisahkan dari larutan. Sampel kemudian disentrifugasi dan cairan dihilangkan, sehingga hanya diperoleh DNA murni. DNA murni dilarutkan dan digunakan untuk proses lebih lanjut seperti PCR.